Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, saya akan menyampaikan ringkasan materi tentang penyusunan bahan ajar dan rubrik penilaian yang disampaikan oleh Dr. Syihabuddin Said. Ringkasan materi ini terdiri atas 4 pokok bahasan. Pokok bahasan yang pertama adalah teknik penyusunan buku sebagai bahan ajar, kemudian tahap pengembangan dan penyusunan buku sebagai bahan ajar, lalu lembar evaluasi bahan ajar, dan terakhir adalah rubrik atau kriteria penilaian. Sebelumnya, di sini didefinisikan tentang buku sebagai bahan ajar merupakan buku yang berisi ilmu pengetahuan hasil analisis terhadap kurikulum dalam bentuk tertulis. Nah, eh, ada beberapa macam buku. Di antaranya ada buku sumber yang tentu saja berisi berbagai kajian, dapat menjadi referensi dan penggunaan lainnya. Kemudian ada buku bacaan, buku yang memang biasanya untuk hiburan atau untuk imajinasi seperti novel, kumpulan cerpen, dan lain sebagainya. Kemudian ada buku pegangan, misalnya dalam penyelenggaraan mata kuliah tertentu, buku pegangannya buku apa, misalnya karya siapa, dan lain sebagainya. Nah, terakhir adalah buku ajar atau buku teks, yakni buku yang disusun untuk proses pembelajaran. Buku tersebut memang betul-betul disiapkan untuk pembelajaran mata kuliah tertentu, katakanlah, sehingga isinya pun sangat relevan dengan mata kuliah yang diselenggarakan. Berikutnya, teknik penyusunan bahan ajar cetak ini terdiri atas beberapa tahapan. Yang pertama, judul atau materi harus memuat kompetensi dasar. Ini sebagai ketentuan ya, ketentuan awal. Berikutnya ada berbagai hal yang perlu diperhatikan. Pertama, susunan atau tampilan bahan ajar harus jelas dan menarik. Ini penting sebagai bagian muka atau bagian wajah dari buku gitu ya. Kemudian bahasanya harus mudah, harus komunikatif agar dapat dipahami oleh pembaca. Lalu mampu menguji pemahaman, karena namanya bahan ajar tidak semata-mata cerita, tidak semata-mata dibaca, tetapi itu juga difungsikan sebagai sarana untuk menguji pemahaman pembaca. Kemudian ada stimulan, ada sebuah unsur untuk menjadi stimulus pembaca agar memaknai materi yang ada di dalamnya. Kemudian nyaman untuk dibaca dan sajiannya terstruktur. Jadi walaupun buku ini buku ajar dan digunakan dalam bidang akademik, eh, strukturnya harus tetap bagus, kemudian secara kenyamanan membuat pembaca nyaman untuk membaca buku tersebut. Kemudian materinya bersifat instruksional, yaitu memberikan arahan atau memberikan penjelasan yang terstruktur, yang sistematis kepada pembaca. Berikutnya, ada tahap pengembangan buku. Yang pertama adalah urutan atau uraiannya secara garis besar harus teratur begitu ya. Kemudian, penahapan penyajiannya juga harus jelas. Dari mudah ke sukar misalnya. Informasi awalnya umum dulu, yang mudah dulu. Kemudian ada semakin agak sulit, lalu semakin sulit, dan sangat sulit misalnya. Selain itu, saling memperkuat bahan kajian terkait. Jadi di dalam buku ajar itu pasti ada berbagai referensi yang digunakan. Nah, itu harus saling memiliki keterkaitan antara satu dengan lainnya. Tahap pengembangan berikutnya adalah menarik minat dan perhatian peserta didik. Tentu ini dari segi substansinya, dari segi tampilannya harus menarik gitu ya. Lalu menantang dan merangsang peserta didik untuk mempelajari buku. Dan terakhir, tahapan pengembangan yang terakhir adalah pengorganisasian dan sistematika penulisan yang mampu memerhatikan aspek kebutuhan peserta didik. Berikutnya, dalam penyusunan buku sebagai bahan ajar harus ada evaluasi. Evaluasi dari segi materi, dari segi penyajian, dari segi keterbacaannya seperti apa, kemudian dari segi teksnya, dan tentu yang terakhir adalah dari segi kebahasaannya. Itu semua harus diperhatikan. Lalu
Pokok bahasan yang keempat adalah rubrik penilaian. Bagaimanapun sebagai bahan ajar, sebuah buku harus memiliki standar sajian secara umum, standar isinya, dan lain sebagainya. Baik, itu saja ringkasan yang dapat saya sampaikan dari materi Dr. Syihabuddin Said. Semoga dapat dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.